Kurang lebih di tahun 2010, saat itu saya punya seorang teman dekat cewek yang satu kampus tapi beda jurusan. Ceritanya saat itu kita pas lagi liburan menjelang puasa. Teman saya ini diminta oleh keluarganya untuk berkunjung ke rumah neneknya di salah satu kota di Jawa Tengah, tepatnya Kebumen, tapi agak lebih dekat ke arah pantainya rumah neneknya ini. Singkat cerita, dia telepon saya untuk main-main ke rumah neneknya. Jarak dari rumah saya ke tempat neneknya mungkin sekitar 3,5 jam kalau pakai motor. Karena saya malas untuk pergi sendirian pakai motor, akhirnya saya ajaklah saudara sepupu saya buat nemenin sekalian buat gantian jadi joki. Sampailah saya dan saudara saya di rumah neneknya sekitar jam 5 sore. Waktu itu keluarganya langsung menyuruh kita untuk nempatin kamar tamu yang ada di bagian paling depan rumah, tepatnya persis di sebelah ruang tamu. Saat sore, kita gak ngerasain apa-apa. Tapi ketika malam menjelang, keadaan di daerah tersebut sudah sangat sepi. Mungkin karena bukan daerah perkotaannya, jadi kebanyakan penduduknya sudah pada tidur. Waktu itu kita bertiga ngobrol-ngobrol di ruang tamu sampai kurang lebih jam 10 malam. Dan karena gak enak sama keluarganya, kita mutusin untuk menyudahi obrolan kita malam itu meskipun sebenarnya belum pada ngantuk. Akhirnya saya dan saudara saya pun masuk ke kamar tamu tersebut untuk istirahat dan tidur. Pas sekitar tengah malam, saya kurang tahu tepatnya jam berapa, tapi kalau gak salah waktu saya lihat jam masih menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari, saya kebangun gara-gara dibangunin keras-keras sama saudara saya. Dengan sedikit jengkel, saya bilang sama dia, "Woi, ngapain lu bangunin gewe? Secara masih jam segini." Dia bilang, "Lu gak ngerasa kasur goyang-goyang sendiri kenceng gini?" Waktu itu saya baru nyadar, ternyata benar, kasur yang kita tidurin goyang-goyang sendiri, keras banget. Refleks saya pegang tembok karena saya pikir ada gempa bumi. Tapi kalau emang gempa, kenapa orang-orang di rumah itu masih santai pada tidur? Sekitar 5 menitan, kasur itu bergoyang dan makin lama makin keras. Ketika mata sudah agak kebiasa sama gelapnya kamar, saya dan saudara saya ngeliat di ujung kasur kami ada sosok tinggi besar berbulu hitam dengan warna mata merah nyeremin, lagi goyangin kasur kita sambil meringis mengerikan. Sontak kita berdua teriak, karena saking kagetnya, sampai kebangun semua orang yang di rumah, plus orang-orang yang pada ronda di luar rumah pun berdatangan. Akhirnya kita ngumpul di ruang tamu. Dan saat itu om dari teman saya nanya, "Kenapa kok teriak-teriak malam-malam?" Kita ceritakan saja apa yang barusan kita alamin. Dan ternyata, om teman saya ini malah senyum doang, dan dia bilang, "Oh berarti udah diajak kenalan sama penunggu kamar tamunya ya." Anjrit, ternyata keluarga teman saya sudah pada tahu kalau ruang tamu itu angker dan gak ada satu orang pun di keluarga situ yang berani nempatin kamar itu. Bener-bener sial kita hari itu. Tapi